Kembali lagi di Berita Akhir Pekan bersama dengan Patra Gumala. Ya, saya. Gokil, Bang Pat. Thank you nih udah menempatkan ke BAP. Gimana? Udah mulai dimaafkan di Twitter? Belum? Kayaknya udah serangan udah nggak ada. Cuman kalau tatapan sini sudah ada. Masih ada. Masih ada. Terus kalau beberapa orang-orang centang biru yang viral, pas gue cek ternyata gue nggak bisa lihat. Ternyata gue diblok. Gitu. Ada ternyata. Ada beberapa nama gitu. Nama yang cukup keras di Twitter centang biru ternyata kalau gue lihat dia ngeblok gue. Gitu. Iya, ada ya. Wah gokil, tapi thank you nih Bang Pat udah datang ke sini. Kalau dulu ada tamu ke sini, gue ngerasa kayak tamunya yang harus bilang thank you ke gue karena kita ngasih exposure itu viewersnya tuh 200, 180 gitu. Kalau ini gue lu kalau cuma 20.000 nggak apa-apa Bang. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Itu 20.000 juga paling pendengar podcast hancur ya kebanyakan ya. Itu juga. Iya. Dulu kan pas gue Petrus volume 1 kan gue promo sama Aji tuh langsung sampai menuju sold out tuh. Iya benar. Sayang. Nah kemarin kan kita promo juga sama Kemal kan. Iya. Gak ada dampak apa-apa. Gak ada. Biasa aja memang. Iya benar-benar. Ini semenjak ada Akbari di USS. Itu gak bercanda Bar, gak apa-apa. Gue mendukung lu juga Bar, gak apa-apa. Kita teman gitu. Icon loh dia. Icon. Rusa kan. Rusa. Oke Bang Pat, kita ini adalah berita-berita yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, pertama masih berkaitan dengan Rusa tadi. Ada pria Jepang, dia ngabisin 200 juta, 2 juta yen, 200 juta buat dia berubah menjadi anjing gitu. Jepang tuh ya? Apa? Jepang ya? Jepang, ya dia bikin kostum tapi bener-bener kayak asli banget kayak anjing gitu. Gue sempat lihat videonya sih, dia lagi main-main gitu kayak anjing beneran, anjing gede gitu. Jadi dia bayar 200 juta untuk membuat dirinya jadi anjing? Iya dia, nah nih gue gak tahu nih apakah dia bikin diri jadi anjing atau itu cuma kostum doang. Kalau itu cuma kostum doang sih mungkin oke ya. Tapi kalau dia bener berubah jadi anjing sih udah setara yang dulu anak durhaka jadi ikan pari tuh. Iya benar. Benar. Padahal kalau mau dibilang anjing kan gak usah harus bayar 200 gak juta. Usah, tinggal ngatain sama SJW di Twitter juga udah jadi anjing. Lo anjing lo kata gitu. Lu tinggal kenal nama cewek di Darkdown kasih nomor HP palsu juga udah anjing kan. Anjing. Ngapain keluar 200 juta gak usah. Aneh banget emang. Tapi ini pertanyaan dari tim produksi BAP sebenarnya pertanyaannya brengsek juga nih. Jadi kalau lu punya duit gak terbatas, lu pilih berubah jadi apa? Mas gue kenapa harus berubah sih kan? Ya jadi Patra jadi Oza aja kan gak harus ada perubahan anjrit. Kenapa harus berubah? Iya. Enggak dong, gak ada pilihan dong. Tapi misalkan harus Bang, atau kan jangan berubah deh. Misalnya kostum binatang tapi yang seril si Toco ini, gue sih juga gak akan pilih anjing ya. Apa ya kira-kira ya? Gua kalau punya duit disuruh pilih jadi binatang apa? Kalau gua jelas kalau sekarang disuruh pilih dengan punya duit gue pilih jadi apa? Gue akan pilih jadi banteng. Ya karena maksudnya lu karena kan sangat kuat ya, gagah, terlihat kuat dan gagah dan maco kan, dan maco dan karismatik juga masalah kan, maksudnya termasuk hewan yang karismanya ada gitu. Iyalah, gila. Gue kalau boleh kostum apa aja gue mau jadi harimau gue. Kenapa itu? Biar bisa main ke rumah Alshad gitu. Oh iya, bener juga ya, bener. Lu mungkin akan jadi harimau ke-8 yang mati ya di rumahnya. Gitu ya. Oke, next nih Bang Patra. Nah ini di California ada orang nyolong tas Gucci terus dia nggak dikejar satpam. Bukan karena satpamnya nggak mau, tapi di sana ada peraturan no chase policy. Jadi polisi nggak boleh orang nggak boleh ngejar pelaku pelanggaran minor. Ini dianggapnya minor gitu. Tas padahal Gucci ya? Tapi enak banget berarti maling di California ya. Iya benar juga ya. Lu nggak boleh dikejar, jadi lu diteriakin maling tuh nggak ada ini. Tapi kayak diteriakin maling kayaknya kultur kita doang ya, maling. Iya benar. Di sana mungkin nggak ada gebukin maling rame-rame, nggak ada bakar rame-rame. Di sana kan adanya cuman ini persekusi kulit hitam ya kalau di sana ya. Setahu gue ya. White supremacy ya. White supremacy doang di sana gitu. Kalau maling-maling doang dicuekin kayaknya. Lu nyolong nggak apa-apa asal jangan hitam gitu, agak lumayan parah juga. Emang tuh emang Amerika. Gitu. Jadi ya maksudnya sangat-sangat menjanjikan untuk lu. Mungkin ya bagi para maling yang udah percuma kan lu udah latihan lari kenceng di sini sampai masa-masa wapak tapi masih digebukin juga. Nah lu kesana enak tuh. Bener, celah bisnis yang bagus untuk maling-maling di Indonesia ya. Indonesia, walaupun mungkin lo agak susah pas apply visa gitu kan dengan kaos-kaos belel dan rambut gondrong lu kayak mau ngapain ke Amerika. Kerja kantoran mas nggak mungkin. Nggak mungkin. Gitu. Tapi bisa jadi juga orang-orang kaya yang flexing di Indonesia tuh dapat tas-tas Gucci ini ya, nadah maling di Amerika ya. Oh iya. Bisa juga kan. Nyawa maling freelance ya. Beli di eBay gitu, sisa bekas-bekas maling mungkin. Iya sih, itu agak-agak ide juga untuk orang-orang kaya pakai tas Gucci ya. Iya kan. Nah, kita mau tapi lu setuju nggak Bang sama si no chase policy tadi tuh?
nggak dikejar tas Gucci, nggak no chase-nya apa kasus tadi tuh? Si no chase jadi kayak kalau lu pelanggaran minor tuh nggak boleh ya tapi minor mayornya Iya susah. dari mana Iya ini? dari mana? Standar minor mayor itu dari apa? Kalau kayak tas Gucci dibilang minor, apalagi tas-tas di Zara gitu kan? Maksud gua, Iya, kan. bener, Berarti kan bener. yang kayak tenan-tenan lain lebih mudah dong. Iya, kan iya, kayak iya, tas-tas apa namanya Marky Chaps itu malah iya. lebih bisa dijarah dong. Bener, gue juga pas liat ini hal pertama yang gue pikirin, gila kalau Gucci sama Zara aja minor gimana Erigo gitu maksud gue kan. Itu dia. Canda sadat ya mantap Erigo. Keren. Ya kalau gue sih kalau mungkin di Amerika pas, kalau di Indonesia kurang pas, nggak Di bisa. Indonesia kurang pas. Nggak bisa. Kasihan dong nanti tas-tas kayak Eiger gitu kan. Iya, berat ya. Diambil-ambilin terus. Dan Indonesia kan ada kan orang-orang yang dia diem-diem tuh menanti nih momen-momen gebukin maling, kan ada orang-orang yang begitu kan. Iya benar. Lagi pula kalau no chase policy di Indonesia kayaknya memang peraturan nggak tertulis. Karena kan di sini kan pada buncit-buncit ya, maksudnya di warung buncit kan banyak ini kan, di warung buncit kan jadi banyak maling memang banyak di situ. maling di situ. Jadi gitu. nggak mungkin Bener. dikejar gitu kan. Iya. Benar. Oke, nih next Bang Pat langsung nih. Iya. Jadi akses internet di Cina itu untuk anak dan remaja dibatasin hanya 2 jam doang dia boleh main internet. Oke, gitu. tapi gue juga paham sih kenapa di Cina internet maksimal 2 jam. Karena kalau lebih dari 2 jam matanya pada nggak kuat kayaknya, Za. Maksudnya kan itu kan nggak baik sinar ini kan. Ya, bukan mata untuk semua orang, untuk bukan semua orang. bukan untuk Cina doang. Kebetulan Cina memang sangat memperhatikan kesehatan penglihatan. Indonesia harusnya dibikin regulasi yang sama loh. 2 jam juga. 2 jam. Cuman dampaknya apa misalkan diterapin di Indonesia Bang ya kan? Kira-kira akan apa yang terjadi di kemasyarakatan tuh, misalkan kita cuma boleh 2 jam doang main, itu udah meliput Mobile Legend dan juga semuanya, mungkin masih boleh misalnya keadaan genting harus buat main Candy Crush, oke lah maksudnya. Iya. Kita nggak tahu kebutuhan orang kan maksudnya. Iya benar. Ya kalau dampak internet kita dibatasin, ya berkurangnya ini penghasilan TikTokers yang mandi lumpur, mandi di ember, yang minta bantal dipukul. Itu kan 24 jam kan rata-rata kan. Iya benar. Itu ya berkurang pasti pendapatan mereka. Yang pertama sedih Cesar ya. Iya benar, kasihan loh dia udah gak hijrah lagi kan. Semoga jangan diterapkan lah. Jangan diterapkan. Oke, nah berikutnya Bang, SPBU di Madiun itu, jadi Pom itu bensin dia ya? Apa? Pom bensin itu dia bisa ngasih gratis 2,5 liter BBM khusus bagi yang namanya Agus gitu. Terutama kalau nama belakang Yudhoyono kalau salah. Jadi dia bisa beli bensin sendiri kalau dia. Iyalah, dia nggak butuh gratisan lagi. Gitu. Nah jadi Agus nih, cuma gara-gara yang punya SPBU namanya Agus. Jadi kalau lo kesana nunjukin KTP nama lo Agus, lo dapat gratis 2,5 liter bensin, lumayan ya kan. Iya, buat yang motor sih udah cukup buat seminggu tuh. 2,5 Iya makanya. liter ya kan. Beruntung juga orang yang lahir nama Agus dan kebetulan tinggal di Madiun ya. Iya. Dan harusnya di Madiun banyak lah orang bernama Agus ya. Harusnya ya nggak sih? Nggak harus di sekitaran Madiun banyak pasti Agus. Di sekitaran Madiun banyak Agus. Harusnya dia iya. harusnya dia tuh kalau di Madiun yang gratis tuh nama-nama nyoman tuh harusnya gratis. Nah, iya, untung tuh dia tuh. Ya, jadi agak jarang. Nih nggak bagus buat bisnis sebenarnya dia. Nah misalnya gue pengen terapin, misalnya gue beli SPBU di Jaksel nih Bang, terus gue pengen terapin kayak gini nih, kira-kira nama siapa yang paling banyak gitu di sini? Yang paling banyak ya? Iya siapa ya nama paling banyak di sini kayak? Nama paling banyak itu kalau nama asli gue nggak tahu ya. Tapi mungkin kalau nama panggilan mungkin Beb. Beb ya paling banyak ya. Lah saya dipanggil Beb gitu. Saya dipanggil Beb. Yang manggil saya Beb 7 orang gitu. Iya benar, kan. di Jaksel kan? Jaksel, apalagi pertemanan antar cewek tuh yang manggilnya semuanya panggil Beb. Beb semua iya, kan bener. gitu. Gua rasa sih itu ya. Sama Ayang ya. Ayang. Tapi kalau Ayang udah agak cenderung Jatiwaringin Bang. Oh gitu. iya sorry, di Jaktim ya itu ya. Agak Jaktim, Beb lah di Beb ya. Jaksel gitu. Oke. Iya. Ironisnya malah Baby Romeo dipanggil Ayang gitu. Padahal dia tinggal Beb aja ya. Iya juga ya. Kenapa semua orang ya? manggil dia Beb gitu ya kan. Malah istrinya manggil dia Ayang, aneh banget. Ya. Oke, sebelum lanjut kita saksikan dulu pesan-pesan berikut ini. This is my second account. As a buzzer, I attack people a lot, which is actually fun for me, but I will say sometimes it's challenging. For my social media, I don't have to think about captions because my post is only 0. I just need to copy and paste. What are you waiting for, good people? Join me and let's start a black campaign.
Nah berikutnya Bang Patra, ini kan semenjak Twitter ganti logo jadi X kan, ada orang di India, dia buka handphone anaknya terus X apa nih? Bokep kayaknya digebukin anaknya gitu langsung, tanpa babi bu gitu langsung. Gila, Nih gila. gitu. Ya kita Nggak nggak tahu gitu, gak aca-aca gitu ya. Parah loh. Nah itu maksudnya kayak Kenapa dia tiba-tiba marah gara-gara anaknya download bokep Twitter? ya. Oh disangkain bokep. Oh X gitu. Iya dikira itu bokep sama bapaknya gitu. Ya pertama kalau bentuk bokep sebenarnya jangan digebukin juga. Walaupun dulu kayaknya pas awal COVID tuh pelanggar protokol di India juga nggak dihukum tapi digebukin langsung di tempat gitu ya. Benar. Ya berarti India apa-apa digebukin terus ya, tapi tetap overpopulasi aja gitu. Bener, gue rasa itu sebenarnya peraturan tertulis untuk mengurangi populasi ya. Jadi kalau marah sama anak boleh dipukulin kayaknya, tapi tetap nggak berkurang populasinya. Paling banyak di dunia masih sekarang kan. Malah digebukin pakai trauma malah jadi BDSM ya. Iya ternyata. Salah metode India. Kamu kirim ke Jepang tadi harusnya tuh berbagi ya kan. Lagi pula si bapak ini juga harusnya jangan terlalu overreact. Kalaupun itu bokep dilihat dulu bokepnya orientasi yang mana gitu. Nah kalau maksudnya ya terserah dia terserah. Iya kan nggak kalau misalnya dengan binatang tertentu kan di India ada binatang yang disakralkan. Binatang tertentu ya. Kan ada binatang yang disucikan kalau di India kan, baru dia boleh marah. Kalau cuman sama yang yuk gimana? Intinya janganlah mukulin anak karena bokep ya. Jangan. Apapun ininya lah, apapun konteksnya lah. Nggak boleh ya. Nah, tapi lu setuju Bang, emang logo Twitter yang baru emang agak kayak bokep ya bentuknya? Iya, X agak nggak menjual kalau itu sosial media sih. Ya kayak Tarzan X gitu kan. Iya kan. Pirates ya. Pirates X, Fast and Furious X juga kan itu kan ada Gal Gadot kan, ada Gal Gadotnya kan. Kan jadi berimajinasi dong orang-orang dong, boleh kan? Iya. Oke. Next nih Bang. Ya. Nah, jadi pengaruh operasi wanita ini ngigo panggil Jungkook BTS gitu. Ini dari mana? Dari Indonesia ya ini ya? Indonesia iya, dia habis kayaknya sisa-sisa anestesi ya bikin dia ngigo kalau nggak salah dia. Dan ngigonya manggil Jungkook BTS gitu ya. Masih mending sih daripada pas ngigo kayak kenapa sih nggak jadi dihukum mati misalnya kan kita maksudnya dia nonton drakor yang ada hukuman harusnya dihukum mati kan di Game of Thrones, dia nonton Game of Thrones dia gitu sih, bener. Masih mending lah ngigo soal Jungkook lah, menurut gue nggak ada masalah kan. Tapi gitu. kayaknya itu kalau yang ngigo ngomongin Jungkook nggak butuh hasil ini deh, reaksi anestesi deh. Maksudnya reaksi sober juga udah bener juga ya. Sober juga udah pada ngigo itu kan. Iya benar. Dan orang nggak perlu, kayaknya cewek sekarang mah nggak perlu ngumpet-ngumpet untuk nunjukin suka BTS ya kan, malah disuarakan gitu kan. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya normal-normal aja. Normal aja. Malah harusnya lebih aneh kalau dia sehari doain Jungkook pas anestesi baru kayak saya suka death metal sebenarnya. Nah mungkin itu gitu. Aneh. Atau pas dia lagi ngigo kayak dia ngigo kayak jangan lupa pilih Anies. Nah itu kan kenapa nih? Kenapa kesini itu kok politik loh pas gitu. Pas hari didukung yang lain misalnya gitu kan. Itu lebih aneh lagi. Itu lebih aneh lagi sih. Betul. Iya. Oke. Berikutnya Bang. Ada lagi. Nih jadi capek dibanding-bandingkan istri. 526 suami di Bojonegoro pilih jadi duda gitu ya kan. Sebenarnya sih sesuai nama kan Bojonegoro ya, pacar gue negara bukan lo gitu kan. Iya bener. Normal-normal aja. Kalau di Bojonegoro pas justru. Pas dibanding-bandingin. Wajar-wajar aja sebetulnya. Karena sering nih 5 gue cari istrinya karena sering dibanding-bandingkan secara ekonomi gitu. Oh misalnya kayak lihat dong mas Pak itu mobilnya udah 2, kamu mana? Oh dibanding-bandingin gitu ya. Dibanding-bandingin kayak gitu. Tapi kan bukannya itu masalah semua orang, maksudnya kayak kita kan dibanding-bandingin mulu sebenarnya kan sama siapapun gitu. Kayaknya itu alasan aja deh. Alasan emang pengen ganti istri aja. Jadi di pengadilannya kayak saya nggak suka dibanding-bandingin. Kok alasannya sama nih template gitu. Karena ngeliat satu yang berhasil ya. Oh berhasil nih gitu. Kayak saya sih dibanding-bandingin kata istrinya kayak cuma 3 kali deh selama pernikahan 20 tahun kayak cuma 3 kali doang gitu. Kebetulan mungkin emang 526 ini tergabung dalam ini satu komunitas. Jadi satu success story yang lain ngikutin. Kalau gue sih feeling gue gitu ya. Ada pertama yang ngelakuin berhasil, dia dapat istri muda yang cakep. Terus gono gini nggak dapat istrinya kan. Padahal dia udah selingkuh tuh. Iya tetap dapat ya. Dicontoh lama 525 lainnya. Untuk orang ke 527 semoga berhasil ya. Sekarang lagi ada yang berjuang kayak. Bahkan sekarang si orang nomor 27 udah mancing-mancing kayak sayang tetangga kita habis beli Mercy loh itu loh. Istri kayak oh ya kenapa?
Dia rumahnya juga 2 tingkat sekarang. Iya. Kok istri gue nerima-nerima aja gitu. Dia ngeliat kayak teman-teman SMA kamu yang laki-laki yang berhasil siapa aja sih udah pada nginain. Udah sampai segamblang itu ya. Istrinya nggak Tetap gak dibandingin. Dibandingin. Gitu. Ya. Good luck lah untuk mas-mas tadi ya. Ya, good luck ya. Nah, ini berikutnya tentang wah ini juga icon idola Gen Z sedunia juga Billie Eilish kan. Iya. Dia mengaku otaknya rusak karena kecanduan pornografi. Gitu. Sering nonton bokep ya. Sebenarnya dia kenapa tiba-tiba harus ngomong kayak begitu ya? Kenapa dia harus ada statement kayak saya nonton bokep dari umur 11 tahun gitu. Kan gak ada yang nanya ya. Kayaknya apa dia itu di interview ya pertanyaannya? Apa out of nowhere kayak dia ini dia apa namanya? Apa dia lagi konser kayak selamat malam New York, saya nonton bokep dari umur 11 tahun. Lagu pertama gitu. Enggak dong. Atau mungkin dia ini ketahuan beli folder bokep ya sampai dipublish mungkin kan. Oh ya kan kayak Marcel. Suruh ngadep ke polisi biasanya gitu-gitu ya. Iya. Tapi dia nggak apa-apa ya. Kalau dia ngomong gini di Indonesia akan kayak Marcel nggak nasibnya Billie Eilish? Mungkin nggak kayak Marcel. Kalau kecanduan nonton bokep kayak Marcel efeknya nggak terlalu gede Za. Yang ngaku nonton bokep efek gede tuh Pak Ganjar. Karena digoreng ya di musim politik ini. Iya. Efeknya beda ya. Efeknya beda. Kalau Marcel bisa dibawa panggung jadi stand up. Kalau Pak Ganjar kan lagi bingung PR-nya sekarang kan. Efeknya ke elektabilitas kalau dia. Iya kayak elektabilitas agak sulit nih. Pernah itu. keceplosan di podcastnya Om Ded kan soalnya kan gitu. Nah tapi kenapa dia harus ngomong gini dan maksudnya reaksi orang juga menerima gitu. Dia nggak kena cancel Billie Eilish gitu. Dia dimaklumi. Ya pertama karena ya dia perempuan ya mungkin ya. Kalau laki-laki kan mungkin kena cancel ya. Misalnya yang ngomong vokalisnya 1975 kayaknya beda tuh. Beda ya. Atau yang ngomong otaknya rusak kecanduan bokep mungkin ini bos yang punya clothingan sekut itu pasti kena cancel tuh kayak pantesan lo kelakuan lo gitu sering nonton bokep dari umur 11 gitu kan tuh pasti kena cancel tuh. Untung dia musisi perempuan luar negeri ya. Iya dia perempuan di luar negeri jadi agak aman. Dan dia konser juga gak pernah begini-begini Billie Eilish kan. Enggak dia foto gak pernah gini gak pernah dia. Aman-aman aja dia. Aman. Tergantung siapa yang ngomong sebenarnya. Iya kalau Billie Eilish aman. Oke, online tapi ada pertanyaan juga buat nih Bang dari tim BAP juga. Katanya sekarang apakah kenaikan isu mental health itu gara-gara bokep juga gitu kayak akses bokep lebih banyak dibandingin dulu zaman kita SMP mungkin. Dulu kan gua harus kayak diem-diem beli bokep di Blok M terus kayak gue cuma modal cover sama trust ke abangnya doang kayak. Iya benar. Ini bagus kok gambarnya pas di rumah tahu-tahu udah error gitu kan. Iya. Sekarang tinggal VPN tuh tinggal di satu slide gitu doang udah nyala ya kan. Kalau gara-gara bokep harusnya sih enggak ya. Ngaruh, mental kan? health ya enggak. Mental health tuh bukan karena aturan Gen Z yang ribet aja menurut gua kayak kenapa typing harus ganteng ya kan, kenapa feed Instagram harus rapi itu sebenarnya. Kenapa selfie harus pakai kamera belakang. Lu udah 0,5 kota sastra diciptain kamera depan lu malah bikin hidup lu susah Pak ya, kamera belakang lagi. Itu yang bikin lu mental health sebenarnya. Enggak ada hubungannya sama bokep. Bokep mah dari dulu juga udah ditonton. Udah ada. Soalnya pas gue nanya ke temen gue juga gitu kan kayak, "Bro, lu mental health gini gara-gara bokep?" Terus bilang, "Bukan, Za, bokap gitu." Itu sih. Iya, yang kanan kirinya ada cutting ya biasanya. Gue udah nggak main tuh kalau gitu-gitu lah terserah lah gitu. Nah ini berikutnya masih berhubungan nih Bang. Jadi katanya ternyata sekarang mayoritas remaja di Indonesia itu sudah berhubungan seks di usia 15 sampai 19 tahun gitu. 85% tanpa status tentu gak ada ya. Tapi gila. 15 sampai 19 padahal dulu zaman gue SMA tuh ada yang berhubungan seks tuh kayak buat kita kayak topik tabu yang untuk nanya ke dia aja tuh kayak jangan tanya itu bro gak enak apa jadi rahasia gitu. Sekarang udah mayoritas udah have sex dari 15 sampai 19 tahun ya. 15 tuh satu 15 SMA, tiga SMP satu SMA. Iya 3 SMP menjelang 1 SMA kan di sela-sela libur UN kalau gak salah dia. Iya benar. Lumayan tuh ada berapa bulan kan. Benar. Jadi ini berdasarkan data ya. Berdasarkan data. Buset. Tapi cepet banget mereka mulainya. Kalau sekarang kayaknya mungkin dulu juga ada kali ya, cuman data statistiknya nggak segamblang ini. Oh iya. Ada juga, kayaknya dulu ada deh temen penelitiannya ya. Penelitiannya ada. Bahkan kalau dulu kan nikah di umur di bawah 15 aja ada kan. Dulu ada. Iya. Yang nggak ada tuh 15 tuh ini pacaran sama anak pejabat yang gebukin orang sampai mau meninggal itu yang belum ada dari dulu. Itu jarang sih. Kalau sekarang ada tuh, ada kan. Ya dulu jarang ya. Dulu kan jarang. Teknologi editing juga belum bisa bikin kabel tis yang seamless gitu kan belum bisa. Nggak bisa. Nah, tapi ini yang aneh nih Bang. Jadi
katanya nih dia sampai tahu jenis kelaminnya. Jadi katanya 74% laki-laki dan 59% perempuan gitu kan. Nah, tapi kan berarti angkanya nggak 50-50 nih. Nah, si 24% ini dia sama siapa maksudnya? Dia yang pakai ini, yang pakai kamar mandi jenis ketiga yang lagi rame disebut Daniel Mananta ya. Gender netral. Iya, gender netral dia. Betul. Ya itu 20% yang ada di irisannya kan. Jadi kan 70, 59 ya dia irisan itu. Oh, yang di tengah-tengah Iya, di itu. tengah-tengah, Iya, di iya, tengah-tengah. itu dihitung juga ya. Jadi baru umur 15 sudah begitu lumayan ini cepat juga iyalah, ya. sekarang kan semua film udah nayangin itu, diversity segala macam, Za. Semua film harus ada adegan gitu-gitu ya sekarang. Iya. Nah, tapi ini ada pertanyaan lagi buat tuh nih, menurut lu daerah penyumbang terbesar survei ini dari mana gitu? Karena kalau di Jaksel, Senop gitu-gitu kayaknya baru mulai di kuliah-kuliah lah kayaknya. Oh, oke. Kan. Kalau gua harusnya penyumbang itu biasanya yang malam-malamnya justru udah nggak ada kegiatan. Iya, yang kayak apa toko udah pada tutup. Betul. Oke, kita akan lanjut lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Hei, masak mie kok santai gini? Chaosnya mana? Mie burung marah. Dengan bahan pilihan, mie burung marah akan menyulut emosi Anda. Mie burung marah, enaknya ngegas terus. Oke, itulah dia. Dan untuk weekly recommendation, mungkin lu sebelumnya ada yang mau direkomend ke penonton bang? Entah itu film atau lagu atau makanan di sekitar sini atau apa atau apapun gitu. Film ya? Film boleh. Film atau lagu. Ini harus yang baru gue tonton apa? Yang lagi lu tonton boleh, atau yang lu lama udah nonton tapi lu mau rekomenin juga nggak apa-apa juga. Lagu kali ya. Lagu gue rekomend lagu latest singlenya Virgon ya. Gue ini Saat Kau Telah Mengerti. Beneran itu gue sebagai orang tua bapak tuh sangat kena ke gue. Oh, tapi bukan Saat Kau dalam kurung Twitter telah mengerti, bukan gitu ya? Bukan. Namanya untuk anak ya. Untuk anak, ya, karena ya, memang sebagai bapak tuh kena lah lagu itu. Kena lah lagu itu. Kena beneran kena gue. Iya beneran kena. Lagu itu iya, sangat menyentuh ya. Single terbaru Saat Virgo. Kau Telah Mengerti. The latest singlenya tuh. Kayak rilis sebelum lebaran kemarin lah. Oh masih baru, beneran baru. Gue lupa ya? tanggalnya, yang jelas sebelum kasusnya naik lah itu. Gue lupa tanggalnya sebelum kasusnya naik. Iya. Nah karena rekomendasi gue adalah nih ada stand up comedy spesial dari Patra Gumala, Merdeka atau Party. Iya betul sekali. Itu tanggal 30 September bang 30 September. Dan itu tanggalnya juga lu milih maksudnya ya random aja kan, bukan karena ada itu bentrok dengan tanggal apa yang lain di zaman tahun 60-an dulu atau maksudnya pas banget 30 September nih lah. Apaan maksud lu ya? Kebetulan aja gitu. Ini mau jawaban yang mana nih? Karena kalau yang benernya emang gue bentrokin tanggal itu. Sama lu bentrokin? Emang gue bentrokin. Enggak, emang lu sengaja dengan tanggal bersejarah di zaman dulu iya, kan? karena salah satu premis materinya juga karena ada anak gue kan umur 10 dan dia udah mulai sering baca buku sama nonton-nonton konspirasi short dan TikTok. Oh dia masuk ke ranah konspirasi tuh? Iya, bahkan dia mempertanyakan apakah PKI itu jahat atau enggak. Wah, dari umur 10 tahun. Umur 10 tahun. Dan jawaban lo adalah? Nah, di spesialnya nanti gue jawab. Gak mungkin kalau gue jawab sekarang kan nanti digeruduk ya. Iya. Apakah PKI itu jahat apa enggak? Iya. Jadi Merdeka atau Party ini 1 jam bang? 1 jam lah. Full tentang politika? Enggak. Gue tuh nge-breakdown 7 sebenarnya kan ini karena concern anak-anak gue yang akan menjelang ABG kan. Jadi gue kayak pengen berpendapat isu-isu apa sih yang nanti 5 tahun lagi tuh anak gue udah masuk ke dalam data statistik yang 15 free sex tadi kan. Iya. Jadi gue harus bukan memproteksi, gue udah mulai membayangkan isu-isu apa aja yang nanti akan ada di sekeliling mereka. Jadi gue breakdown ke 7 tema. Karena gue kenapa bagi 7 biar ini aja. Kalau George Carlin tuh punya 7 words you cannot say on television. Gue pengen bikin 7 tema di spesial ini masuk untuk gue bahas. Tema-tema yang katanya sih sensitif. Padahal mah emang ini terjadi di sekeliling kita aja dan kayaknya mesti diobrolin aja gitu. Kenapa harus kita anggap tabu? Kenapa harus kita tabu gitu. Nah, kalau nanti dia nggak membercandakan ya karena acaranya stand up comedy ya. Kalau nggak ada lucunya kan jadinya seminar TEDx kan. Iya kan? Bener-bener webinar itu webinar jatuhnya. Nah, si 7 tema ini selain ada politik tadi kan tadi berhubungan politik, agama.
Gue akan isu-isu seperti feminis tetap gue bahas, Ya, feminism. Abis itu LGBT. Oke, ada juga LGBT. LGBT karena memang udah cukup sangat dekat dengan circle kan Iya, kita iya, aja iya. mau ada pertemuan se-ASEAN kan tadinya kan. Oh, Berarti kan baru ASEAN tadinya yang ya. di cancel kan nggak jadi. Oh iya iya Iya, tahu iya, kan tahu pertemuan tahu. LGBT se-ASEAN tadi mau di Jakarta kan. Mau ketemuan di sini ya. Iya, bayangin 5 tahun lagi berarti isu ini udah makin deket banget Iya. menurut gue ya. Iya. Jadi politik, Politik, agama, feminism, LGBT, mental health, Ya. child free, sama satu lagi K-pop. Oh, loh, emang menjadi K-pop setara tuh dengan child free dan LGBT. Maksudnya kayak kalau udah K-popers LGBT lo kayak tolonglah kalau udah LGBT minimal dengerinnya rock gitu. Apakah dan kalau K-popers minimal straight gitu. Apakah ada Enggak gitu. Nggak ada hubungannya. Nggak ada lah ya, hubungan. nggak ada Buktinya yang hubungannya. kemarin campaign LGBT kan yang dapat award rock di Grammy Awards kan 1975 kan. Betul. Oh nggak iya. ada hubungannya sama K-pop. Nggak ada hubungannya nggak ada K-pop sama hubungannya. ya, dan K-pop juga yang nggak ada hubungan sama orientasi seks Nggak ada, manapun. nggak ada, gitu, nggak ada. kan. Cuman K-pop gua menganggap kayak akan menjadi suatu culture yang besar aja di generasi anak-anak gua nanti. Iya, Itu. yang sekarang aja udah besar nantinya akan makin Iya, parah akan lagi semakin gitu ya. besar lagi. Karena sekarang kayaknya juga kayak anak muda udah nggak terlalu berpaku pada Amerika kayak kita zaman dulu Iya. kan kita Amrik banget tuh. Amrik minded musik, film, website kan Amrik semua kan. Sekarang kayak udah mulai larinya ke Korea, bahkan makanan pun juga udah mulai Iya, Korea kan. betul. Nah, Merdeka atau Party ini spesial ketiga ya berarti Bang Pat? Hitungannya ketiga. Hitungan ketiga. Hitungan Ya kan? ketiga. Nah, yang pertama tuh Mel Minis. Sama lu. Mel Minis ya. Lu masih di Ketawa Komedi kan? Iya, Mel Minis. Itu hari pertama gue kerja di Ketawa tuh. Oh, itu Bang. hari Mel pertama Minis, ya? heeh. Oh, oke. Mel Minis, Patra Yarki. Iya. Nah ini Merdeka atau Party. Berarti ini keluar dari tema pada dua spesial sebelumnya ya. Iya, Bisa tadinya dibilang. kan memang isunya feminis aja, maksudnya gender dan feminis lah ya. Ini cuma jadi salah satu pembahasannya aja, sisanya lebih luas lagi. Lebih luas lagi Merdeka atau Party. Nah openernya adalah Alma, Alma dan Firda. Indira gitu. Betul. Maksudnya emang Firda ngerti politik? Tapi ngerti Gen Z. Oke, dia Dan ngerti Gen Z. dia kan kayaknya pakar soal relationship ya. Nah. Ngelihat dari viralnya video-videonya dia Nah kan. itu dia, makanya ntar gue tanya kayak apakah Firda kan stand up apa ada bocumnya juga di samping kan. Maksudnya gue pengen bilang lu jangan undang Prilly ke sana Bang, takutnya Enggak. tadi debatin lagi materinya Firda kan repot kan. Enggak, Stand up enggak. gak boleh disautin Pril, takutnya dia gak tahu gitu kan. Enggak. Firda aja. Firda aja sendiri ya. Firda Kalau pernah ada bocum nonton lah gitu. Iya, kalau ada bocum janganlah. Dan kalau pernah ada bocum lu tapi lu bilangin kayak cum lu di sini nonton jangan lu lagi stand up atau dia kayak ya tapi Bang cinta menurut gua kan ngeganggu lah cum kalau kayak gitu, janganlah. Mantap bocum, gokil, respect. Nah, Iya. tiket bisa didapetin di mana Bang? Loket.com? Tiket di Comika, tix.comika.id. Tix.comika.id. Ya infonya bisa lihat di Instagram gua atau di Instagramnya Comika aja. Lokasi di mana Bang? Usmar Ismail. Oh, Smart Ismail. Sekarang Ya. tiket lagi pre-sale atau Sampai akhir Agustus pre-sale, abis itu harga normal September. harga normal? Oke, itu aja langsung ke tix.comika.id. Merdeka atau Party dari Patra Gumala. Oke. Betul. Thank you Bang Patra Siap, udah Za. main-main sini. Sami-sami. Thank you juga Tizen. Sampai ketemu di BB berikutnya.